Saya kan punya anak 2 ya. Yang pertama itu dia usia 4 tahun. Ya udah 4 tahun laki-laki. Terus akhir-akhir ini tuh kok dia sering ngomong-ngomong gak baik ya. Terus setelah saya telusuri ternyata dari temennya. Akhirnya saya melakukan zonasi pertemanan kan. Saya kasih tahu kamu gak boleh main sama Mas ini gitu ya, Mas A gitu. Karena tak jelasin juga karena dia membawa dampak buruk bagi kamu tuh. Mas Jibril jadi suka bantah, padahal awalnya Mas Jibril nggak kayak gitu. Mas Jibril awalnya good boy, ya maaf kayak gitu, terus nunjukin jari tengah kayak gitu. Nah, terus saya juga udah menelusuri, oh ternyata dapetnya dari dia gitu. Akhirnya saya kasih tahu bahwa kamu jangan main sama dia ya gitu. Ada ngasih pengaruh yang nggak bagus gitu. Tapi terus-terusan main kan gitu. Terus sampai saya bilang gini, ya udah kalau ketahuan main sama dia lagi, kamu udah nggak boleh main ke rumahnya ya. Snack time-nya dicabut 2 hari gitu. Saya juga ngerasa kayaknya nggak nyambung ya. Tapi terus gimana ya? Saya juga bingung. Dia kan energinya besar. Jadi kalau saya kurung di rumah doang, nanti dia malah kalau energinya nggak tersalurkan ke mainan-mainan yang bisa mengimbangi seperti si Mas A yang tadi itu, dia tuh jadi kayak liar gitu loh. Adiknya sering diusilin, barang-barang sering dipecahin gitu-gitu, Bah. Itu sih 4 tahun, Bah. Mau 5, sekarang 5. Adiknya umur 3. Jadi anak umur segitu yang pertama harus kita pahami itu masa aktif-aktifnya. Ada satu lagi bukan hanya masa aktif loh. Sebentar lagi anak ini masa curiosity-nya yang luar biasa sebentar lagi akan muncul. Jadi anak 2-3 tahun udah ada curious ya, penasaran. Tapi mulai umur 5-6 itu meningkat beratus-ratus kali lipat gitu. Ya, rasa curiosity-nya, rasa penasarannya, rasa ingin mencoba, menyentuh benda-benda. Jadi jangan GR ya, bukan hanya anak Mam Najwa yang bermasalah. Anak umur segini nih sebentar lagi nih, let's say adalah masa-masanya kita harus siap-siap ada barang-barang rusak oleh anak umur segini. Bukan bermaksud merusak ya, dia kan hanya ingin uji coba gitu loh. Ingin nyoba, ingin ngebolak-balik, ingin bongkar-bongkar. Nah, semua benda padahal udah dibilang harus izin mama, tetap aja dia. Iya bener, Bah. Kemarin sempat habis dibeliin mainan terus nggak ada 2 jam udah dirusakin. Justru itu tandanya kepake mainannya, oke? Yang pertama itu yang harus kita pahami, dia masa curious-curiousnya yang luar biasa gitu. Jadi jangan pernah dijadikan begini, nanti kalau nggak disuruh keluar nanti dia merusak barang-barang. Jadi mau keluar kayak mau temannya nakal kayak mau temannya baik kayak bakal tetap begini, bakal tetap bahasa malesnya itu banyak tingkah gitu. Bahasa malesnya, bahasa positifnya ada lagi aktif-aktifnya guys. Pertanyaannya lebih baik punya anak aktif atau diem? Aktif sih. Iya, memang biaya tinggi ya anak aktif tuh. Tapi lebih tinggi lagi biaya mentalnya kalau anak kita diem. Padahal semua produk pendidikan, makanan untuk anak-anak pasti mendapatkan dengan minum vitamin ini, vitamin itu, jadikan anak kita aktif, jadikan anak ibu aktif, betul? Betul, benar. Ada nggak dengan minum vitamin ini itu jadikan anak ibu anteng? Ada nggak? Itu namanya kopi sianida guys. Bahaya malah. Itu ya, yang pertama itu yang harus dipahami. Yang kedua, ketika anak kita bermain dengan teman untuk umur ya tertentu, kira-kira kalau usul saya sampai umur 7 tahun, itu sebetulnya safety-nya anak-anak itu main harus dengan pengawasan orang dewasa. Ya, jadi tidak boleh anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun keluar rumah main dengan teman tanpa orang dewasa yang mengawasi. Tidak boleh. Orang dewasa itu bisa pasangan kita, bisa asisten rumah tangga, tapi maksudnya ngeliatin gitu. Abah kan saya sibuk, Abah punya kesibukan sendiri, Abah kan si Bibi punya kesibukan sendiri, kan semua orang tua kan punya kesibukan sendiri. Kalau lagi sibuk makanya tidak boleh diizinkan keluar rumah. Ini safety first ya. Jadi safety-nya adalah anak-anak itu harus keluar rumah dengan pengawasan gitu safety-nya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu hidup di kampung, di gunung, rasanya tanpa pengawasan kita aman-aman aja. Satu desa itu kenal ya.
dengan itu anak siapa. Ibu tinggal di mana? Saya di Jogja, Bang. Nah sekarang saya mau tanya, di Jogja kira-kira satu komplek itu tahu nggak itu anak siapa? Belum tentu. Belum tentu. Begitu kan. Dulu ibu pernah tinggal di desa nggak? Pernah? Nah, dulu main ke kampung sebelah, dusun sebelah, orang tua kita khawatir nggak? Enggak. Enggak. Saya dijagain dulu, Bang. Iya, makanya. Tapi kalau sekarang jangankan ke kelurahan sebelah, keluar gang aja kita khawatir nggak? Iya sih. Iya, jadi bagaimana kalau ada kejadian-kejadian begini? Kan ikhtiar itu tetap wajib ya. Misalnya anak kita nyebrang dari depan rumah, dari rumah kita, halaman rumah kita ke depan rumah tetangga. Lari kencang tanpa melihat kiri kanan, anak umur 5 tahun loh. Lalu ada motor, mobil, atau apalagi mobil nggak kelihatan. Tabraklah anak kita. Saya pernah mau nabrak anak umur 4 tahun. Kan mobil saya tinggi gitu ya, mobil SUV gitu. Untung ya Allah pelan-pelan mobilnya dan keburu istri saya menjerit. Nggak kelihatan itu nyebrang dari depan rumah dia ke depan rumahnya ke temennya gitu loh. Nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Itu kelindes, sudah hampir mau kelindes itu anak. Sekarang saya nanya ibu, kalau anak kita meninggal atau cedera gitu kan, bisa jadi kan anak kita tidak bisa kembali secara semula utuh dan orang lain dipenjara gara-gara anak kita. Atau contoh lain, anak kita main sama temennya, kita nggak tahu kejadiannya, tiba-tiba anak kita atau anak tetangga kita berdarah. Padahal kita nggak tahu kejadiannya. Padahal anak umur 4 tahun, 5 tahun menjelaskannya juga bingung. Bisa jadi kesenggol dikit, tapi diomonginnya didorong. Nanti antar orang tua berantem. Ya, jadi safety-nya adalah harus diawasi. Harus apa? Diawasi. Jadi kalau nggak ada diawasi, ya berarti tidak boleh main keluar rumah kalau kitanya lagi sibuk dan seterusnya, betul? Ya. Yang ketiga, tidak berarti juga harus di dalam rumah terus, gitu loh. Setelah misalnya, zona merah semua teman-temannya, apalagi lagi COVID gini kan, nggak boleh sebetulnya berkerumun, betul? Misalnya, apakah berarti anak kita harus di dalam rumah terus? Enggak. Anak-anak itu makhluk aktif, keluar rumah itu tiap hari wajib sebetulnya, tapi tidak harus sama teman-temannya, satu keluarga rame-rame, sepedahan, ke sawah, ke taman, tapi yang nggak banyak orang. Bisa nggak banyak orang? Bisa. Subuh-subuh ada banyak tempat yang nggak banyak orang loh, kuburan, main di taman. Harus keluar rumah dengan ibunya, bermain dengan gitu loh. Sekali. Yang ketiga, tadi kan yang pertama wajar anak kita lagi aktif merusak barang atau kadang-kadang merusak barang gitu ya, bukan berarti bagus ya. Karena lagi aktif-aktifnya. Yang kedua harus diawasi kalau keluar rumah. Yang ketiga sediain waktu bareng-bareng keluar rumah dengan orang tuanya, gitu kan? Yang keempat ya, kalau di dalam rumah buat waktu berkualitas bermain bersama adik, bersama ayah ibu.